Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di semester 5 untuk mata kuliah analisis kebijakan pendidikan nonformal. Mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS. Baiklah, ini identitas Bapak. Jadi silakan bisa teman-teman baca saja. Kita lanjut. Untuk evaluasi pembelajaran itu tidak jauh berbeda sebenarnya dengan mata kuliah 2 SKS yang Bapak empuh pada semester ini di pertemuan sebelumnya. Ada beberapa kriteria penilaian dari sikap, kehadiran, kuis, presentasi, UTS, UAS, dan nanti ada tugas-tugas mandiri seperti itu. Ini juga aturan dalam berpakaian, berpenampilan, teman-teman, ya silahkan dipahami. Kita lanjut. Ini juga etika dalam menghubungi dosen, sering juga disampaikan, terutama di awal perkuliahan Bapak sering menyampaikan ini, silahkan teman-teman pahami. Oke, selanjutnya itu terkait dengan referensi, bisa buku atau bahan bacaan yang kita gunakan selama perkuliahan kita untuk mata kuliah analisis kebijakan pendidikan nonformal. Itu yang pertama ada buku kebijakan pendidikan nonformal, itu karangan dari Alifuddin. Nah, ini bukunya. Kemudian yang kedua karangan dari Rusdiana dengan judul Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi. Yang ini bukunya. Kemudian yang ketiga itu dari Nanang Fatah, Analisis Kebijakan Pendidikan. Kemudian dari Abdul Majid, itu Analisis Kebijakan Pendidikan juga. Kemudian dari Arwil Dayanto dan kawan-kawan, Analisis Kebijakan Pendidikan, Kajian Teori, Eksplorasi, dan Aplikasi. Jadi ini beberapa bukunya, dan nanti akan ditambah dengan beberapa perundang-undangan terkait dengan pendidikan dan terkait dengan pendidikan nonformal juga gitu. Nanti kita akan coba kaji dari berbagai teori dan dari berbagai kebijakan perundang-undangan yang ada di Indonesia maupun nanti di internasional terkait dengan pendidikan nonformal. Jadi seperti itu. Nah, harapan Bapak, teman-teman bisa memiliki bahan-bahan ini gitu. Nanti ada beberapa bahan-bahan yang Bapak bagikan dalam format PDF. Nanti Bapak share di WhatsApp group. Itu silakan teman-teman jadi bahan bacaan, menambah referensi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya terkait dengan metode yang digunakan, metode pembelajaran. Itu nanti kita akan coba berdiskusi. Kemudian ada studi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan nonformal. Kemudian ada simulasi, jika memungkinkan, kemudian pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran kooperatif. Nanti akan kita sesuaikan dengan pokok bahasan yang akan kita coba kaji gitu dalam mata kuliah ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah pokok bahasan yang akan kita kaji dalam perkuliahan kita, mulai dari konsep hingga ke melakukan analisis, teknik analisis. Selanjutnya beberapa kebijakan-kebijakan yang ingin kita kaji, kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi nanti ada 16 kali pertemuan, yang mana pada pertemuan ke-8 itu kita akan UTS, kemudian pertemuan ke-16-nya kita UAS gitu. Nah, kira-kira inilah gambaran dari perkuliahan kita, pokok bahasan mana saja yang ingin kita bahas gitu. Nah, ini nanti juga akan Bapak share di grup WhatsApp, kelas kita. Jadi silakan teman-teman mungkin mau mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu atau mau membaca dulu sebelum nanti kita bahas, ya dipersilahkan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba
pengenalan materi, teman-teman, mungkin teman-teman sering sekali mendengar kata-kata analisis, analisa gitu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan analisis itu sendiri? Gitu. Nah, penggunaan yang benar itu sebenarnya apakah analisis ataukah analisa? Atau itu sama saja gitu. Analisis dengan analisa itu apa sama atau beda gitu. Oke, nanti kita coba kaji. Oke, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menggunakan analisis gitu. Apa sih sebenarnya analisis itu? Dalam KBBI itu dijelaskan bahwa analisis itu merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan lainnya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya. Dapat juga dikatakan aktivitas menguraikan suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri, serta menghubungannya antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Kemudian bisa juga diartikan sebagai pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenaran. Selanjutnya menjabarkan sesuatu dikaji sebaik-baiknya. Artinya ada kata kuncinya. Yang pertama itu bisa penyelidikan, bisa penguraian, bisa kegiatan dalam menelaah, atau memecahkan persoalan. Nah, atau bisa juga menjabarkan sesuatu yang dikaji dengan cara yang baik gitu. Nah, itulah kegiatan dari analisis atau definisi dari analisis itu sendiri gitu ya. Nah, inilah yang akan kita coba menganalisis kebijakan dari pendidikan non formal gitu. Terutama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai nanti pemerintah daerah. Kurang lebih seperti itu gitu. Nah, kali ini adalah tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Ini sebelum dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi inilah urutannya gitu ya. Yang tidak ada itu kalau dulu di sebelum amandemen itu ada TAP MPR. Gitu. TAP MPR ini sifatnya hanya menilai sebagai landasan etik dan moral. Gitu. Biasanya itu digunakan untuk persoalan dalam pergantian presiden sih di tengah jalan gitu. Dia bisa menggunakan TAP MPR gitu. Nah, selanjutnya ini merupakan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Nah, kenapa dalam mata kuliah analisis kebijakan pendidikan non formal ini tata urutan perundang-undangan dijadikan pengantar? Karena nanti ya kita harus tahu urutan-urutan perundang-undangannya itu seperti apa gitu. Yang mana yang lebih tinggi dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan gitu. Jadi antar peraturan perundang-undangan itu sebaiknya dan idealnya tidak saling tumpang tindih gitu. Dan harus sama-sama, artinya saling menguatkan seperti itu. Nah, dalam peraturan perundang-undangan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu yang paling tinggi yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Kemudian di bawahnya ada undang-undang, bisa juga Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, PP, ada Perpres dan Perda, peraturan daerah gitu. Nah, di peraturan menteri itu masuknya di mana? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 7 itu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR dan salah satunya termasuk adalah menteri gitu, permen. Jadi permen itu masuk ke Perpu, peraturan perundang-undangan gitu di sini. Jadi nanti ketika ada permen, kemudian peraturan DPR, peraturan MA dan sebagainya, itu masuknya ke Perpu di sini tingkatannya. Gitu. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan perundang-undangan yang tertinggi. Nah, jadi Undang-Undang Dasar itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan gitu. Nah,
contoh isi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu pada bab ke-13 pasal 31. Bab 13 itu membahas tentang pendidikan dan kebudayaan. Di pasal 31-nya berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan gitu. Nah, jadi ini merupakan landasan dalam perundang-undangan gitu, yang tertinggi, hukum perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia. Itu Undang-Undang Dasar 1945. Kalau tadi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau sekarang turunan di bawahnya adalah contoh dari undang-undang. Nah, undang-undang misalnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional gitu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen gitu. Jadi ini undang-undang, contoh dari undang-undang itu sendiri gitu. Kemudian ada contoh dari peraturan menteri atau permen gitu. Peraturan menteri misalnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya gitu. Kemudian ada juga Peraturan Bersama Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 garing PB garing 2011 dan nomor 8 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya gitu. Nah, jadi ini contoh dari peraturan menteri yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Berikutnya adalah contoh dari peraturan pemerintah atau PP. Yang pertama contohnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Kemudian contoh kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan gitu. Jadi ini merupakan contoh dari peraturan pemerintah. Ini merupakan contoh dari peraturan presiden, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di dalamnya ada struktur, menjelaskan tentang struktur dari Kemendikbud itu sendiri. Nah, peraturan ini juga beberapa waktu yang lalu sempat menimbulkan kegaduhan, terutama bagi akademisi, aktivis, dan pegiat pendidikan non formal karena tidak memasukkan pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat dalam strukturnya, dalam direktorat jenderalnya, dirjennya gitu. Sehingga sempat muncul beberapa aksi di beberapa daerah terkait dengan peraturan tersebut gitu. Nah, untuk di Bengkulu sendiri waktu itu kita sempat mengadakan audiensi dengan salah satu anggota DPR RI dari perwakilan Bengkulu terkait dengan peraturan yang dikeluarkan ini, Perpres nomor 82 tahun 2019. Sehingga waktu itu sempat dipanggil oleh DPR, Kemendikbud, menteri langsung dipanggil oleh DPR juga membahas tentang peraturan ini gitu. Selanjutnya itu adalah peraturan daerah atau Perda. Nah, peraturan daerah ini merupakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang ada di daerah, baik itu gubernur ataupun wali kota gitu, sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, beberapa contoh dari peraturan daerah itu ada peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam gitu. Kanum atau istilah di sana gitu. Nah, ini juga khusus ada di Aceh gitu. Kemudian di Bengkulu juga ada peraturan wali kota tentang penyelenggaraan pendidikan, yaitu peraturan daerah Kota Bengkulu nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini peraturan daerah gitu ya. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita untuk materi pengantar atau orientasi mata kuliah analisis kebijakan pendidikan non formal yang perlu teman-teman ketahui bahwa kebijakan-kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung program-program pemerintah gitu, terutama dalam bidang pendidikan. Jadi ada peraturan-peraturan yang memang dibuat untuk dilaksanakan oleh
masyarakat atau warga negaranya. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan kita diskusi, silakan kita bahas di WhatsApp group. Insya Allah nanti akan kita sama-sama bahas, kita sama-sama jawab. Ini itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.